Langsung saya tanya ya. Narasi usang lah maksud kita. Jadi tadi kita kan ingin lebih Bang Maman bilang, lebih tanyakan ke Menko Polhukam. Kami punya ini kutipan pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD, boleh tolong dimunculkan rekan-rekan. Di sini Cawapres Mahfud yang juga Menko Polhukam itu mengatakan bahwa sudah banyak beliau menerima laporan dugaan kecurangan pemilu seperti penurunan baliho, sejumlah oknum polisi mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Tapi di sisi lain Bang Eriko, kita juga mendengar ada berita soal PJ Bupati Sorong yang bikin fakta integritas untuk mendukung Ganjar Mahfud, video ASN di Blitar yang mengatakan diminta untuk mendukung salah satu paslon yaitu Ganjar Mahfud. Jadi betulkah masing-masing pihak berpotensi untuk melakukan kecurangan? Justru itulah Mbak Sylvia, sebenarnya jangan ditanggapi ini negatif ya. Bahwa ini kan sebenarnya mau mengingatkan, Ibu Mega mengingatkan. Bahkan kadernya Kang Maman sendiri, Pak JK sudah menyampaikan bahwa yang paling demokratis itu pemilu saat Ibu Mega. Nah silakan ditanyakan kepada Pak JK ya. Artinya begini, kami mau mengingatkan kepada semua, termasuk Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD juga menjaga diri loh. Karena beliau sebagai Menko Polhukam, walaupun dalam tanda kutip tidak punya kekuasaan secara langsung untuk bisa memerintahkan bagian-bagian ini. Tapi yang paling penting bahwa begini, bisa saja ini overacting daripada ya oknum-oknum. Bisa, contohnya waktu di Bali, bisa saja Bali. Tapi begitu kerasnya reaksi masyarakat Bali, dikembalikan lagi. Walaupun tidak semua. Yang dikembalikan di Gianyar, tapi di Denpasar tidak semua. Ketakutan juga, karena masyarakat bereaksi. Tokoh-tokoh masyarakat bereaksi. Nah, kemudian di Siantar, Mas Ganjar datang semua, kita punya ini dicopotin. Nah, kenapa tidak semua dari mulai tanggal 4 November kita tahu sudah tidak boleh? Betul nggak Kang Maman? Kita sama-sama tahu ininya kok. Nah, jadi bahwa potensi itu ada dan itu terlihat, tidak bisa ditutupi karena sekarang semua sudah terbuka. Nah, tinggal apakah ini mau dijalankan dengan benar secara seterusnya? Kalau tidak, pasti akan ada reaksi lagi. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin yang namanya tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ini Bang Rey, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang datang ke Gusmus itu, apakah mereka bagian dari partai, apakah mereka bagian? Tidak juga. Nah, kekhawatiran itu kan boleh. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Jadi kalau tinggal bagaimana mensikapinya. Khawatir belum tentu playing victim ya? Satu. Kedua, yang seperti di Sorong. Nanti kalau saya mau sebutkan, Bupati Sorong, pejabat bupati itu bukan kader PDI Perjuangan, kader partai tertentu. Boleh dicek. Nah, sekarang saya tanya kepada kita semua. Adakah seseorang dari intelijen mengakui dia intelijen? Mbak Dahlia, kita nonton film semua. Tidak ada. Nah, sekarang intelijen membuat tertulis. Tapi sekali lagi, tadi saya juga di media TV lain saya sampaikan, selidikilah dengan tuntas. Nah, itu poin. Tidak ada masalah. Itu sudah kami sampaikan, selidikilah dengan, karena secara logika akal sehat, nggak mungkin institusi BIN seperti itu, oknumnya mungkin saja, mungkin. Tetapi secara logika akal sehat, ada intelijen, oh saya intelijen, ngaku begitu Bang Rey. Itu intelijen disebut. Ya kan intelijen kita ada juga yang begitu kan? Nah, itulah Bang Rey menyimpulkan tadi. Nah, jadi Mbak Sisil, seperti ini harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Supaya apa? Masyarakat juga sudah cerdas melihat ini. Makanya kenapa saya dari tadi tidak mau menjawab 1 putaran, 2 putaran Mbak Dahlia, Kang Pipin. Siapa yang bisa menjamin hasil survei ini? Siapa yang bisa menjamin? Oke, baik. Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa survei bisa Nah, itu kenyataan yang ada. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.